Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya? Gak ada yang izin? Benar? Siapa yang izin? Oke, ya. Kenapa Reza? Pantai? Mudah-mudahan yang izin minggu depan diberikan waktu untuk gabung kan? Oke, apa pelajaran kita pada pendidikan agama ini? Bisa. Kemarin ketemu sama Bodin? Lagi di mana? Oke, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu di Quran surat ya 1-5 surat Quran surat Al-Alaq ya. Dia berfatwa terang-terang. Nah, kenapa Rasulullah itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Nah, dulu di kota Mekah itu masih minoritas non-muslim. Ini kota Mekah. Ya, kota Mekah dulu sedikit orang yang muslim ya. Bahkan ketika lahir seorang anak perempuan itu dibilang sebagai aib. Kenapa? Karena perempuan itu nggak bisa perang. Ya, ketika hamil nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ya, jadi di situ dibilang aib karena orang zaman dahulu sukanya perang. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Muslim dulu, orang yang ada di Mekah dulu dibilang orang jahil siapa? Kenapa? Karena masih menganut nenek moyang hingga dahulu kan kalah. Ya pertama itu yang pertama turun Nabi siapa? Nabi Adam, lalu menyebarlah semua manusia ya. Jadi semua manusia itu keturunan Nabi Adam. Cuman ketika zamannya Nabi Muhammad itu masih menganut ajaran yang terdahulu nenek moyang kayak menyembah. Yang pertama menyembah apa? Patung ya atau berhala boleh. Ya yang kedua menyembah matahari. Ada yang menyembah sapi. Ada yang menyembah pohon ya segala macam. Ya jadi dulu itu di Mekah belum rame yang Islam ya, belum pada percaya dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena kalau Nabi Muhammad itu dakwahnya secara terang-terangan, maka akan terbunuh oleh kaum jahiliyah atau kaum Fir'aun dulu itu. Jadi semua yang tidak mengikuti perintahnya akan dibunuh ya, apalagi Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi Muhammad ini ada satu sahabatnya. Yang satunya yaitu Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ya,
dakwah ya. Walaupun jaraknya itu lebih tua Abu Bakar As-Siddiq karena jaraknya itu 6 tahun ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lahir baru Nabi Muhammad. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq mau mengikuti dakwahnya Nabi? Karena bagi Abu Bakar As-Siddiq setiap apa yang diamalkan oleh Nabi itu benar. Contoh patung yang diamalkan oleh kaum Mekah zaman dahulu itu menyembah patung. Itu yang patung yang buat siapa? Allah. Manusia. Ya, Abu Bakar Siddiq berpikir, kenapa saya menyembah patung sedangkan patung yang buat manusia. Ya, makanya Abu Bakar berani mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya. Terus mereka selalu berdakwah satu persatu. Jadi dulu itu door to door dakwahnya. Setiap satu rumah ya, pintu ke pintu. Jadi pertama Nabi Muhammad itu mendekati siapa? Keluarganya dulu ya, dari kepala keluarga baru ke anak-anak yang untuk diajak masuk ke umat Muslim ya. Hingga menyebarluaskan ini umat Islam di Mekah. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Madinah ya. Di Madinah ada siapa? Ada Umar bin Khattab ya. Dulu Umar bin Khattab itu sebagai pemuda Madinah ya. Jadi Umar bin Khattab itu bukan dari Mekah ya. Di sini ada kaum Muhajirin namanya. Ini kaum Oke, dulu Umar bin Khattab ini, sahabat Nabi ini, suka sebelum masuk Islam, itu beliau masih suka mengikuti tradisional zaman dahulu. Jadi orang Arab itu dulu ketika pesta apa? Mabok-mabokan, segala macam, ya kan? Kayak gitu segala macam. Nah, itu Umar bin Khattab salah satu preman ya, ibarat salah satu preman pada zaman dahulu itu sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab ini sangat disegani sama pemuda Madinah ya. Nah, akhirnya salah satu pemuda Arab yang orang Islam itu diutus untuk pergi ke Madinah. Ngapain di Madinah itu, Pak? Nah, jadi di Madinah itu mereka minta surat perjanjian atau surat apa namanya MOU ya. Ada MOU ya. Nah, jadi ada di sini tuh surat perjanjian di Madinah ini antara pemuda Arab dan pemuda Madinah ya. Nah, setelah Nabi Muhammad sudah dakwahnya lumayan banyak umat Muslim di Mekah, Nabi Muhammad ini diteror sama kaum kafir. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Ya. Setelah Nabi Muhammad pergi ke Madinah, disambut oleh kaum Ansor. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini ke Madinah, ya, itu udah sebagian masyarakat Madinah itu udah masuk Islam kecuali Umar bin Khattab yang memimpin salah satu pemuda kaum Ansor. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad ke Madinah itu bukan lagi dari nol dakwahnya, tapi udah sebagian masuk Islam ya. Nah, baru Assalamualaikum